Assalamualaikum. Video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana saya memanage FOP untuk user hotspot bulanan saya, user share ya khususnya. Saya sudah membuat script FOP ini. Script ini defaultnya di sini usernya untuk Agus. Nah, di sini saya sudah membuat FOP-nya 2 kali atau 2 tingkat. Jika yang pertama si user bulan ini sudah mencapai 100 GB atau 100.000 MB, maka kecepatannya akan turun menjadi 2 MB. Di sini user filenya Agus ya. Kemudian jika nanti lagi user datanya sudah mencapai 150 GB, maka kecepatannya akan diturunkan lagi untuk FOV limit kedua menjadi 512 kbps. Bagaimana cara kerjanya? Kita buat dulu aja usernya di sini. User profile, kita lihat dulu sini ya, user profile-nya takutnya ke balik. Nah, di sini user profile-nya masih ada sisa dari video yang kemarin, ini Agus di sini. Nah, si script FOV ini sebenarnya bisa ditaruh atau diterapkan di user profile ini, tapi karena di UV ini ada user profile yang kemarin pakainya kan on login logoutnya yang biasa saja. Nah, kalau untuk FOV khusus user script on login on logoutnya pakai ada modifikasi nanti supaya bisa selaras dengan script FOV 2 kali ini. Sebenarnya nggak pakai ini juga sebenarnya bisa. Nah, kita aja lihat saja nanti kita bagaimana bedanya. Lalu kita buat user profile-nya dulu. User profile. Di sini misalkan kita mau membuat 5 user. Kita bikin grafik FOP 5 user 30 hari. 30 hari ada full non. Nah, ini share usernya kita buat untuk 5 perangkat. Sini kosongkan supaya tidak dinamik. Expired modenya remove record. Validity-nya 30 hari atau 30 day. 30 day. Lock user disable save. Nah, kita lihat user profile-nya di sini sudah jadi. Kemudian script yang akan dimasukkan ke on login user profile-nya di sini. Script yang sudah dimodif sedikit ya, ini modif sedikit dari script yang ini yang kemarin saya terangkan. Nah, yang ini sini misalkan ini nggak usah ini apa maksudnya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, kebutuhan teman-teman. Saya di sini misalkan nggak usah diubah ya, kecepatannya 5 Mbps, uploadnya 1 Mbps. Kemudian kita copy saja, Ctrl C, masukkan ke sini. Nah, kemudian on logoutnya juga kita masukkan ke sini. Oke. Nah, script share usernya sudah kita masukkan. Kemudian kita masukkan script FOP 2 kalinya ke sistem scheduler yang dibuat oleh Micmon. Nah, ini bisa di sini, dan nanti kita bisa juga tempatkan di memisah dengan Micmon di sini gitu ya. Kita kasih contoh saja bagaimana kalau scriptnya kita satukan dengan script Micmon di bawahnya. Kalau kita ubah dulu ya, ini ya variabelnya. User profile-nya Agus nih, defaultnya kita sesuaikan dengan user profile yang akan kita tuju. FOP 5 user 30 hari yang ini ya.
Ctrl H karena saya pakainya Word. Ubah ke nama user profile-nya. Kemudian nah di sini sesuai kebutuhan ya. Misalkan kalau saya di sini 100 GB itu untuk FOP pertama, misalkan data user yang sudah dipakai 100 GB, maka kecepatannya akan berubah menjadi 2 Mbps yang tadinya kita lihat 5 Mbps ya. Misalkan kalau untuk melihat cara kerja script ini terlalu jauh mungkin ya 100 GB, kita ubah dulu yang 100 GB 100.000 Mbps ini misalkan menjadi 5 megabyte, bukan Mbps ya, 5 megabyte. 100 GB menjadi 5 megabyte. Refresh. Kemudian untuk FOP yang kedua misalkan yang 150 GB atau 150.000 megabyte menjadi limit keduanya 10 megabyte. Refresh. Oke. Nah, sudah jadi scriptnya. Kita kopikan. Copy dan kita simpan misalkan di bawahnya script scheduler Micmon ya. Baik. Di sini kita ubah dulu intervalnya biar cepat melihat update scriptnya, misalkan 5 detik. Update apa datanya? Memasukkan datanya. Oke. Nah, sudah jadi. Di sini user profile-nya belum ada, usernya belum ada. Kita buat dulu user untuk user profile FOP-nya. User generate kita buat 5. Password 3 1 2 3 4. Kita arahkan ke FOP user generate. Kita lihat usernya. Nah, di sini ya usernya. Nah, ini. Kita coba aja masukkan yang 239 ya. Kita coba masukkan yang 239, user 239 atau kode pacar 239. 239 login. Sudah ada, sudah keluar. Kemudian ininya tuh, ini otomatis, tinggal lihat di lognya. Di lognya, nah ini di lognya langsung simple queue-nya dirubah. Simple queue add, simple queue. Setelah penjelasannya nanti aja. Kemudian misalkan itu satu user ya, misalkan user kedua untuk 239 kita masuk 239. Oke. Nah, ini user kedua, IP targetnya pasti sama dengan IP target user aktifnya. Nih. 245.249.245.249 karena udah diterangin di video sebelumnya ya, user. Kemudian boleh kita masukin user ketiga. User ketiga kita masukkan 239. Mungkin ada 3 user. Di IP targetnya 11.247 di sini. Nah, ini masih 0 ya Mbps. Nah, ini saya taruh di komennya simple queue. Ini data ini adalah sesuai dengan data yang ada di byteouts karena saya cuman menghitung byteouts-nya saja atau download. Kalau kita lihat dari kacamata user ya. Kalau dari kacamata si Mikrotik ini upload gitu. Tapi karena kita dari yang ditunya user, jadi ini download user ya. Kalau misalkan teman-teman mau byte in sama byte out-nya, misalkan nanti bisa tinggal dijumlahkan aja di scriptnya. Nah, ini byte it-nya. Kalau saya nggak pakai upload ya, langsung aja di IPv-nya yang downloadnya. Sekarang kita, karena ini mungkin kelamaan, kita harus pakai dulu datanya. Kita buka YouTube. Kita buka YouTube.
Satu lagi ya biar cepat, satu lagi buka YouTube. Buka YouTube. Nah, oh ini sudah ada 2 Mbps sudah naik. Dan di sini kalau ini diakumulasikan, nanti jumlah bytes ini akan masuk ke sini komen 3 Mbps, 4 Mbps naik. Nah, setelah tadi kita berapa ya tadi? Maaf. Nah, ini 5 Mbps. Ini naik lebih dari 5, nanti di sini kecepatannya akan keep live timeout-nya ya, ini yang logout otomatis. Maaf ya, keep live timeout-nya harusnya disablekan dulu biar enggak logout otomatis. Ini setelah ini udah turun nih, tadi 5 Mbps karena sudah dari 5 megabyte datanya berubah menjadi 2 Mbps turun. Sekarang kita lihat untuk FOV kedua itu, nah 10 megabyte nanti akan turun ke 512 kbps. Kita tunggu saja 11. Nah, di sini langsung otomatis turun ke 512 kbps. Jadi ya seperti itu. Jadi ini skripnya berjalan terus. Kenapa misalkan tadi saya bedakan script on loginnya dengan script on login yang kemarin kita buat? Kenapa harus ada modifikasi sedikit? Jadi gini ya, jadi gini, kalau misalkan semua user logout aktif, kita tendang saja misalkan ya, kita tendang saja hotspot aktifnya, kita lihat di queue-nya bagaimana perubahannya. Kita tendang 1, 2. Nah, untuk FOV di sini saya tidak akan menghilangkan queue simple ini karena ketika nanti login lagi, nanti kecepatan ini akan sesuai dengan kecepatan yang ada di script. Jadi makanya di sini khusus untuk FOV saya tidak akan dihapus tapi di disable saja. Jadi ketika kita login lagi ya untuk user 239, login lagi untuk user 239, satu aja mungkin ya, 239. Nah, kecepatannya masih di 512. Misalkan kalau mati lampu atau tiba-tiba restart mikrotiknya, jadi di sini nggak akan hilang. Tapi beda dengan yang Agus gitu, yang script user share-nya tidak dengan FOV, nanti di sini otomatis hilang. Kita kasih contoh misalkan ini untuk user Agus ya. Agus, misalkan kita Agus login. Nah, ini juga sama IP-nya, soalnya perangkatnya sama, IP-nya juga sama. Tapi di sini disable karena ini untuk FOV ya. Ini untuk Agus nggak ada FOV, di komennya juga masih nggak ada apa-apa. Nah, kalau di Agus misalkan kalau saya logout di sini, Agus saya logout ya. Enter dulu. Nih, lihat. Kemudian kita loginkan misalkan dengan perangkat yang lain untuk user 239. Itu di situ kan ada sini nih, disable 249. Hilang apa enggak? Kita buat aja, kita loginkan aja di perangkat yang lain 239. Takutnya nanti bentrok IP. Itu tidak akan terjadi ya. Karena di situ disable dan yang Agus nanti akan dihapus otomatis kalau user aktifnya tidak ada. 239 di perangkat yang lain aktif mungkin. Nah, ini untuk perangkat yang lain 244 IP address-nya otomatis. Berarti kalau Agus misalkan di logout, nah kalau Agus itu script user share-nya hilang. Jadi kalau mau FOV ya bagusnya
user script user share-nya, cara usernya harus mendingan yang FOP. Sebenarnya yang ini juga bisa, cuman ya tadi si kecepatannya akan kembali ke sesuai script sebelum misalkan si interval apa namanya, script FOV ini berjalan. Kenapa begitu? Karena saya mana ya, FOV user, nah ini karena saya naruh atau nyimpen script FOV-nya bukan di sini, tapi saya nyimpen script FOV-nya dipisahkan ya, nggak disamakan dengan di bawah, atau nggak di bawah sistem scheduler bawaannya Micmon. Nah di sini, dan di sini saya settingnya 3 jam karena biar tidak memberankan resource ini mikrotik 3 jam itu di sini nih, 3 jam kalau saya gitu. Nah ini kasih nama aja FOP untuk namanya tadi 5 user 30 hari. Nah itu, jadi kalau mati lampu atau misalkan semua user keluar, kecepatannya nanti ya ini akan disable dulu dan kecepatannya akan kembali jadi 512, bukan nanti kecepatan seperti Agus tadi ya, hilang pas login ya, kecepatan sesuai dengan script yang ada di user profile on loginnya begitu. Nah ini juga kan dengan Micmon ya gitu aja. Mungkin kalau ada yang mau ya boleh inbox nanti. Kalau misalkan masih ada kekurangan, bolehlah di di komen apa saja kekurangannya, mungkin kalau bisa diperbaiki gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.